kembali dalam konten YouTube saya, Hendra Saragih, di mana konten YouTube ini kita pergunakan untuk mendiskusikan beberapa hal terkait dengan koperasi khususnya. Jadi dalam 2 episode sebelumnya kita memang mengangkat topik terkait pendirian koperasi. Banyak hal yang perlu kita bahas terkait dengan pendirian, karena memang pendirian ini sebagai awal suatu badan hukum, yaitu Badan Hukum Koperasi itu memulai dibentuk. Di episode pertama saya mengangkat terkait dengan syarat pendirian, berapa orang pendiri terkait dengan koperasi primer ya, dan koperasi sekunder, terus kemudian juga terkait dengan jenis koperasi dan bagaimana tata cara pendiriannya. Terus kemudian yang episode kedua memang saya membahas terkait dengan pentingnya penyuluh perkoperasian. Penyuluhan tersebut memang diperlukan sehingga koperasi yang berdiri itu beda dengan PT misalnya ataupun badan usaha yang lain, karena memang koperasi itu diharapkan tujuannya memang untuk mensejahterakan anggotanya, dan ada beberapa hal yang memang perlu dipenuhi terkait dengan prinsip nilai-nilai dan jati diri. Nah, di episode ketiga ini saya coba mengangkat terkait dengan posisi ataupun kedudukan dinas yang membina koperasi dan UKM. Jadi saya melihat ada semacam pertanyaan ataupun kegelisahan daripada teman-teman dinas dalam hal pendirian koperasi ini. Jadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru, pendirian koperasi itu tidak memerlukan rekomendasi ataupun izin dari dinas yang membidangi koperasi dan UKM, baik itu di daerah, provinsi maupun kabupaten kota. Nah, memang ini menimbulkan dilema juga. Kenapa? Karena pendirian koperasi itu dapat dilakukan tanpa memberitahu kepada dinas ya, karena memang masyarakat yang akan mendirikan koperasi dapat melakukan rapat pendirian sesuai dengan aturan, kemudian mereka menyampaikan berita acara pendirian atau notaris diundang dalam rapat pendirian tersebut. Nah, disinilah sebenarnya pentingnya penyuluhan tentang perkoperasian. Nah, sebenarnya meskipun tidak diwajibkan sesuai dengan ketentuan, tapi disinilah arti pentingnya para masyarakat yang mendirikan koperasi tersebut diberikan pemahaman tentang koperasi. Nah, pemberian pemahaman ini bisa dilakukan oleh siapa saja yang memang memahami tentang koperasi. Bisa juga dinas ya, makanya kita himbau kepada masyarakat yang akan mendirikan koperasi tentunya dengan sukarela ataupun dengan keinginan sendiri menyampaikan kepada dinas untuk memberikan pemahaman tentang perkoperasian. Nah, notaris juga yang membuat akta perlu juga mengetahui dasar-dasar tentang perkoperasian, sehingga ketika masyarakat yang akan mendirikan koperasi dapat diberikan pemahaman oleh notaris akan arti penting ataupun hal-hal yang mendasar tentang koperasi. Nah, karena memang proses
pendirian koperasi itu dilakukan oleh notaris dengan melakukan sistem badan administrasi hukum badan hukum koperasi, maka notaris bisa langsung mengakses, bisa langsung menyampaikan syarat-syarat. Bila mana syarat-syarat tersebut dapat dipenuhi, maka Kumham akan memberikan pengesahan terhadap permohonan pengesahan badan hukum koperasi. Nah, ketika permohonan tersebut diajukan ya, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 14 tahun 2019, maka data di Kumham tersebut itu sebenarnya harus dilingkan dengan data online, data sistem di Kementerian Koperasi dan UKM. Harusnya seperti itu. Nah, data dari ODS itu bisa diakses oleh operator-operator ODS di daerah, sehingga ketika ada koperasi berdiri itu langsung dilingkan di ODS ya, itu dinas di daerah itu otomatis sebenarnya sudah mengetahui ada koperasi yang berdiri di daerahnya. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ya, tentang pemerintahan daerah, dinas mempunyai kewenangan untuk melakukan tugas-tugas sesuai dengan yang disyaratkan di dalam lampiran huruf Q Undang-Undang 23 tahun 2014. Apa itu? Ya, salah satunya adalah pengawasan dan pemeriksaan. Nah, pengawasan dan pemeriksaan ini dilakukan oleh pusat dalam hal ini kementerian, juga oleh daerah provinsi dan daerah kabupaten kota. Nah, pembagian tersebut dilakukan sesuai dengan wilayah keanggotaan daripada koperasi tersebut. Ya. Nah, ini juga harus dipahami oleh teman-teman dinas ya, sehingga mereka sebenarnya mempunyai kewenangan terhadap hal pemeriksaan dan pengawasan koperasi. Begitu juga melakukan penilaian kesehatan, kemudian pendidikan dan pelatihan kekoperasian, dan pemberdayaan dan perlindungan koperasi. Nah, beberapa kewenangan tersebut wajib dilakukan oleh teman-teman dinas, sehingga koperasi-koperasi yang berdiri tersebut itu dapat dipastikan dalam kondisi yang baik, sehingga tidak akan terjadi permasalahan-permasalahan koperasi yang tidak sesuai dengan aturan ya. Jangan sampai nanti baru ada masalah ya, dinas disalahkan ya. Lebih baik teman-teman dinas ya, mengetahui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, kemudian melakukan pengawasan pemeriksaan, terus kemudian juga melakukan perlindungan terhadap koperasi. Begitu juga terkait dengan Undang-Undang 23 dalam hal Undang-Undang 25 tahun 92 diberikan kewenangan untuk melakukan advokasi terhadap permasalahan-permasalahan yang dialami oleh teman-teman koperasi. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan terkait dengan kedudukan teman-teman dinas dalam hal pendirian dan pemberdayaan dan pembinaan koperasi. Sekian, sampai bertemu.